Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Masih semangat? Tentu ya, karena masih pagi kita masih semangat dan tetap semangat dan selalu bersemangat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, ya, silakan. Pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ketua kelas, ya, berapa orang udah ada dari kita enggak? Satu, Pak. Satu. Siapa? Boleh. Boleh serangannya apa? Adila. Pak. Sampai apa? Iya, Pak. Ada. Digoles. Cuman satu boleh ya? Iya, Pak. Pertemuan sebelumnya, apakah masih ada yang ingat apa sih materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Iya, silakan. Iya, kita sebelum ini sudah belajar tentang kesebangunan. Apa aja yang kita pelajari di kesebangunan? Ya, iya, apa lagi? Dua arti kesebangunan. Terus, apa lagi? Kesebangunan segitiga. Iya. Ingat ya? Mana yang masih lupa? Mana yang lupa? Ingat lagi. Pembelajaran minggu kemarin dan sebelumnya, ya, setelah kita belajar tidak untuk dilupakan. Ya, kenapa? Pelajaran itu berkesinambungan. Ya, pembelajaran sebelumnya maju ke depan, pembelajaran itu berkesinambungan, berhubungan. Jadi ada hubungannya pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari ke depan. Jadi diulang rumah ya. Materi kita kali ini kita akan bahas tentang statistika. Ya, sebelum kita belajar, semuanya silakan persiapkan peralatannya, dikeluarkan seluruhnya. Peralatan belajar kita dikeluarkan, disiapkan, ya, dikeluarkan. Sudah? Ya, baik. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya ke depan, fokus ke depan, fokus ke depan, fokus, bisa fokus? Oke. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah statistika, data kategorik, dan data numerik. Ya. Kita lihat video sebentar ini. Apa sih manfaatnya kita belajar statistika? Supaya kita bersemangat, ya,
supaya kita akan giat untuk mempelajarinya, tentu kita harus tahu apa sih manfaat belajar statistika. Kalau kita sudah tahu, tentu nanti kita akan termotivasi untuk mempelajarinya. Kalau tidak, ketika sesuatu itu, kalau kita tidak memiliki motivasi ingin tahu, ya, maka pembelajaran itu akan kita abaikan. Kita anggap remeh, kita anggap enteng, kita anggap pembelajaran itu tidak penting. Padahal semua pelajaran itu adalah penting. Jelas sampai situ? Ya, jelas. Paham? Ya, paham. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, hari ini bertemu lagi di pembelajaran matematika. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang manfaat mempelajari materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan diri kalian dengan baik. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang manfaat mempelajari materi statistika dalam kehidupan sehari-hari, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu statistika atau statistik? Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data atau informasi. Sedangkan statistika adalah suatu ilmu pada bidang matematika yang mempelajari tentang bagaimana menghasilkan statistik. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang mengolah data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang pemerintahan, pada bidang transportasi, pada bidang finansial, dan pada bidang olahraga. Sekarang mari kita bahas bidang pemerintahan. Nantinya statistika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang pemerintahan, sangatlah diperlukan. Pasalnya, dengan statistika, para instansi dan lembaga pemerintahan bisa mengontrol langsung populasi warga, menunjukkan vaksin, kuantitas dan kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk yang kedua, bidang finansial. Salah satu bidang yang juga menyadari pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah layanan finansial. Penggunaan statistika dibagi di bidang ini sangat jelas, antara lain untuk memantau kondisi pasar terkait stok dan investasi. Perusahaan yang memutar perekonomiannya lewat investasi itu bisa memilih aset yang tepat agar terhindari dari risiko kerugian. Bidang yang ketiga adalah bidang transportasi. Di bidang transportasi, statistika digunakan untuk memantau kondisi di lapangan sebelum akhirnya pemerintah membuat keputusan baru. Misalnya, dengan statistika, pemerintah DKI Jakarta bisa melihat efisiensi Transjakarta untuk mengurangi kemacetan. Apabila dirasa efektif, pemerintah bisa menerbitkan kebijakan mengenai penggunaan Transjakarta sebagai transportasi. Nah, pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir dari kita bahas adalah pada bidang olahraga. Selain bidang-bidang yang berkaitan dengan masyarakat luas dan lingkungan perusahaan, statistika juga dipakai pada bidang olahraga. Anda tentunya pernah menggunakan aplikasi yang bisa mencatat performa olahraga. Nah, aplikasi tersebut juga menggunakan statistika untuk menekan kualitas olahraga sehingga bisa dikaitkan dengan kondisi kesehatan Anda. Sudah tonton tadi? Ya. Itu beberapa manfaat dari statistika. Statistika ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya. Paham dari itu? Pada pertemuan kali ini, ya, setelah ini kita akan bentuk kelompok, ya. Kemudian pada kelompok kamu silakan melakukan pemecahan masalah yang sudah dituangkan di LKPD, ya, di lembar kerja peserta didik. Silakan kamu kerjakan berkolaborasi dalam kelompok, ya. Bapak harap kita semua aktif. Tanyakan yang kamu nggak paham, ya, yang belum paham tanyakan, ya. Pahami buku bacaan, ya.
ya, yang sudah Bapak berikan. Kemudian nanti di tugas di LKPD, di samping tugas yang mengisi langsung di LKPD, kemudian Bapak juga sudah menyiapkan Chromebook, ya, Chromebook untuk kamu membuat grafik dari masalah yang ada dalam LKPD. Jelas ya? Jelas. Nanti akan Bapak bagikan Chromebooknya setelah kita dapat kelompoknya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kemudian nanti di akhir kamu juga Bapak harap bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kamu, dan Bapak harap ada yang sukara tampil ke depan untuk presentasi, ya. Kalau presentasinya nanti sama, pengertiannya kamu sudah paham, hampir sama pemahamannya, maka cukup satu orang. Kalau ada yang berbeda nanti, acungkan tangan ke relawannya, silakan tampil yang berbeda. Jelas ya? Kemudian juga ada nanti asesmen formatif. Kamu kerjakan per masing-masing kamu. Asesmen formatifnya dilakukan per individu, per orang, tidak per kelompok. Ya, nanti setelah kamu bubar kelompok, nanti kamu silakan isi asesmen formatifnya. Terakhir, nanti kamu isi refleksi kegiatan kita hari ini, ya, sebagai umpan balik untuk Bapak. Apakah pembelajaran kita hari ini, ya, bisa kamu pahami, bisa kamu cerna? Apakah ada yang kamu peroleh atau tidak, atau hal yang dimananya kamu belum paham, nanti kamu tuangkan dalam refleksi. Jelas? Jelas. Oke. Pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pelajaran ini, ya, kamu diharapkan dapat menjelaskan ini nanti. Setelah kamu diskusi, setelah pembelajaran kita nanti kamu bisa menjelaskan jenis data dan menentukan diagram yang sesuai dengan jenis data. Nanti ada data kategori, ada data numerik, ya. Kamu boleh berselancar, ya, buka di modul, ya, e-book yang Bapak kirim di WA, boleh. Yang ada bawa bukunya, buka di buku paket di halaman 211 ya, 211. Silakan buka, baca di situ, ya. Nanti kalau nggak ada, buka aja di sudah pasar bukunya. Kemudian di LKPD-nya juga ada materi sekilas lengkapnya di buku e-book, ya, lengkapnya di situ. Kemudian di LKPD juga ada materinya. Yang kedua, ada dua tujuan pelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, ini tadi menjelaskan jenis data, kemudian menentukan diagram mana yang cocok nanti pada data yang ada dalam LKPD kamu. Masalah yang ada dalam LKPD. Atau satu kelompok kamu fungsikan, yang lainnya silakan diskusi bersama, satu orang bekerja, ya, untuk menyelesaikan membuat diagram. Kamu pilih diagram apa yang sesuai dari materi yang ada dalam LKPD. Apakah itu diagram batang atau diagram lingkaran. Ya. Kemudian nanti inilah yang kamu sajikan ke depan nanti, kamu presentasikan, ya, kamu sampaikan hasil dari diskusi kelompok kamu. Paham ke situ? Ini kelompok, nama kelompok, perhatikan nama-nama kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Kelly, ya, disatukan aja, keluarkan aja kursinya, jangan banyak suara, angkat kursinya, disatukan mejanya, yang belakang tetap duduknya, ya, kelompok mejanya meja. Terus kelompok 2 ada Kanaya, Tika, Indra, dan Gulang. Terus kelompok 3 Mesa, Rahma, Arza, Alvino, silakan buka bukunya halaman 2 di, kalau yang udah bawa buku paketnya silakan baru buka di HP, ya, buka e-book yang Bapak kirim ke HP, silakan baca di halaman 211. Yang ada bukunya, buka buku paketnya, kemudian Bapak bagikan LKPD-nya. Di LKPD juga ada materi. Kalau ada yang nggak jelas,
silakan kamu tanyakan. Ini LKPD, kamu diskusikan berkelompok, diisi ya. Kecuali yang terakhir nanti membuat grafik, itu Bapak bagikan kelompoknya ya, sambil kamu mengisi ini ya, mau baca dulu materi kita hari ini. Silakan pahami dulu materinya, kemudian juga bisa memahami materi yang ada di LKPD. Silakan buka buku paketnya, buka e-booknya, kemudian buka LKPD-nya. Sudah, silakan tangkap suara. Silakan bekerja kelompok, dibaca bukunya, kemudian dibuka juga LKPD-nya. Ya, dibaca LKPD-nya. Kalau sudah, nanti silakan kerjakan tugasnya. Sudah dibaca? Oke, Bapak izinkan. Ada yang mau bertanya? Ya, langsung kamu isi di lembar yang sudah disediakan. Oke, yang lain ada pertanyaan tentang materi itu? Ada yang bertanyakan? Kelompok 1 ada yang bertanyakan tentang materi? Kelompok 2, kelompok sini, nggak ada pertanyaan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, paham semua dengan materi yang dipelajari? Ya, kalau paham silakan membuat nama anggota kelompoknya di halaman depan LKPD ya. Kemudian silakan kamu isi LKPD. Silakan bekerja kelompok ya. Jangan bekerja sendiri-sendiri, berkelompok. Nanti ada asesmen formatif untuk kita kerja sendiri-sendiri nanti untuk menilai sejauh mana yang kamu dapati pembelajaran hari ini. Ya, silakan berdiskusi. Iya, boleh. Ini kan ada yang lainnya, cari yang lainnya kerjasama ya. Kalau semuanya kelompok 1 itu lama. Ya. Kerjakan yang lainnya, boleh kerja nama berikutnya. Tanahnya nama berapa, tanahnya nama berapa. Ya, terus saja. Ini jawabannya kita ke sini. Iya, kantor. Mengerjakan aja yang lainnya, Bapak aktifkan kelompoknya. Pak, bantu. Fokus. Perhatikan ke depan, jangan sampai ada kesalahpahaman ya dalam pengisiannya. Ya, perhatikan. Dibaca ini, ya, ini dijawab. Yang pertama tugas kalian. Ternyata ada data yang berbentuk bilangan, namun tidak termasuk dalam data numerik. Kemudian yang sebelumnya di sini sudah dijelaskan, di sini ada ya materinya, ya apa itu data kategorik, kemudian data numerik. Kamu pahami dulu, ya. Kemudian baru bisa kamu jawab di bawahnya. Ada nggak data yang
yang berbentuk bilangan tapi bukan kategorinya data numerik. Baru nanti kamu bisa jawab perbedaan. Apa perbedaan antara data numerik dan data kategori? Kelompok berapa yang sudah? Pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube pada tahun 2020, jumlah pengguna YouTube pada tahun 2020 adalah 150 juta. Berapakah banyak pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube pada tahun 2021? Banyaknya pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube pada tahun 2020, jumlah pengguna YouTube pada tahun 2021 adalah 150 juta. Berapakah jumlah kenaikan pengguna YouTube dari tahun 2020 ke 2021? Berapa persentase kenaikan? Banyak pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube pada tahun 2020 pada tahun 2021 Sudah. Mana PDF-nya? Yang keras bacanya. Kenaikan pengguna YouTube dari tahun 2020 ke 2021 adalah 170 juta pengguna YouTube di tahun 2021, 160 juta pengguna YouTube tahun 2020, 10 juta pengguna. Persentase kenaikan dapat dihitung dengan umum perbandingan jumlah pengguna tahun sebelumnya kali 100 juta. Dalam hal ini, persentase kenaikan adalah 10 juta plus 150 juta kali 100 sama dengan 6,25%. Apakah jawaban akan sama jika kalian nanti menggunakan persentase pada tahun 2021 dengan persentase pada tahun 2022? Apakah jawaban akan sama? Jawaban tidak akan sama. Mengurangi persentase pada tahun 2021 dengan persentase pada tahun 2020 tidak memberikan hasil yang akurat untuk menentukan persentase. Kenaikan yang sesungguhnya dari tahun 2020 ke tahun 2021, perhitungan persentase harus didasarkan pada perubahan absolut jumlah pengguna yang bertambah dibandingkan dengan jumlah pengguna pada tahun sebelumnya, bukan langsung mengurangi persentase tersebut. Sudah. Kasih hapus dulu. Sampai sini ada yang bertanya kan? Coba, siapa yang bisa narik kesimpulannya? Bapak tanya sekarang. Apa itu data kategori? Jadi jangan tahu satu orang. Ya, kita simpulkan. Kita harus tahu apa itu data statistik itu apa? Ya, silakan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan. Oke. Terus ada data kategori. Apa itu data kategori? Ya. Data yang berbentuk kualitatif biasanya bukan berbentuk bilangan. Ya, jadi data kategori adalah data yang berbentuk kualitatif. Kalau kualitatif itu dalam bentuk banyak ya. Kualitatif itu banyak, tetapi bukan berbentuk bilangan, bukan dalam bentuk bilangan. Apakah ada angka yang di data kategori? Ada. Nah, contohnya nomor urut kelas 7 A, kelas 7 B. Kan ada angka itu. Tapi itu bukan numerik, tapi tergolong ke data kategori. Ya, sama kita kelas 7. Misalnya kelas 7 A, 7 B, 7 C atau 7.1, 7.2, 8.1 ya. Itu termasuk ke data kategori. Terus data numerik apa? Siapa yang menjawab, Pak? Ya, silakan. Data numerik data yang selalu berbentuk angka. Misalnya tinggi badan, koma panjang, nama, jumlah medali dalam olimpiade, jumlah gol dalam pertandingan sepak bola, Oke. atau suku badan. Ya, kamu buka itu Wikipedia yang sudah kamu isi tadi, kamu baca ya Wikipedia yang sudah kamu isi tadi ya. Itu ada data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Jadi data yang dalam bentuk angka itu adalah data numerik. Contohnya mengukur tinggi badan,
Ya, ukuran sepatu, ukuran celana, ya, banyaknya perolehan ranking, banyak perolehan medali, itu semuanya termasuk ke data numeric. Kalau misalnya dalam sepak bola ada perolehan gol di sepak bola, misalnya ada 3-0 misalnya, itu masuk ke apa? Kategori atau numeric? Termasuk ke? Paham sampai situ? Sudah siap ya? Sudah siap untuk asesmen? Atau ada yang mau ditanyakan dulu materi tadi? Nah, kalau enggak, silakan kerjakan. Tulis nama, kemudian jawabannya boleh di belakang. Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Ya, selesai, kumpulkan. Kemudian setelah ini Bapak minta bantuan, kamu isi refleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah kumpulkan? Kumpulkan. Kumpulkan. Sudah. Nah, tolong diisi refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Isi aja perasaannya. Dari hasil ini nanti akan apa cek, ada yang remedial, ada yang kalau ada masih ada yang tidak tuntas ya, kriterianya belum tercapai, maka akan ada yang remedial. Kalau sudah tercapai, maka akan berlanjut ke materi berikutnya, pengayaan ke materi berikutnya. Terus untuk minggu depan ya, materi yang akan kita bahas, kita masuk ke materi grafik garis. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Kita tutup dengan baca doa hamdalah. Kita ucap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.